sana, kemudian kakak dan adik juga yang berbahagia tentunya. Selamat datang, welcome di GDA Academia Podcast Streaming. Rooted in Faith, Reaching Beyond. So, Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir dalam Zoom virtual kali ini, momen kali ini menjadi momen webinar, ya tentunya. Tapi kami manfaatkan juga untuk sekaligus melaunching podcast pertama kita, di mana kita sudah punya studio yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, namanya yang pertama, challenging itu pasti selalu menarik, ya. Oke, kita bahas rumah kedua. Kenapa boarding school itu jadi senjata rahasia kita? Dan itu merupakan support terbaik untuk kita masuk IB di Mama program. Kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang full day gitu ya. Bagaimana rasanya tinggal di houses gitu dengan teman-teman semua gitu kan. Kalian punya teman. Boleh ceritakan juga tuh di kamar itu berapa banyak anaknya gitu kan. Coba cerita gimana tuh enaknya tuh. Oke, untuk boarding school sendiri, saya sebenarnya dari awal emang ngincarnya sekolah boarding. Oke. Dari awal emang maunya asrama. Kenapa? Karena saya rasa di asrama itu lebih fokus. Oke. Dan saya tahu sendiri kalau misalnya AKB itu menyediakan sekolah IB dan itu khusus berasrama karena mereka sendiri tahu kalau misalnya IB untuk full day itu bisa dibilang nggak kurang sih. Itu tergantung sama keluarga juga. Iya, jadi memang kita perlu support fokus support gitu fokus, kan. ya, benar. Oke. Terus gimana lagi? Apalagi yang menyenangkan atau akhirnya dari boarding itu betul-betul support kalian nih guys sebagai calon-calon anak diploma program. Pertama pasti tentu payment method di mana kami setiap hari ya bareng kawan jadi belajar bareng, dan di kamar itu kata saya fleksibel banget karena satu kamar isinya 3 orang dan udah difasilitasi kamar mandi sendiri. Oke. Jadi benar-benar ideal banget ya ruang kamar itu ya. Kan satu kamar tuh berapa orang sih? 3. Bertiga doang? 3. Wah itu sih udah kayak apa ya namanya? Hotel lah ya. Sleepover tiap hari Pak. Oh, jadi betul-betul nyaman. Kalau dari fasilitas kita bicarakan, saya yakin ada AC ya. Air panas gimana? Kita kan tinggal di gunung nih. Aman ya. Setiap pagi pakai air aman panas. banget. Iya, jadi nggak kedinginan di sini karena kita fasilitas juga dengan shower gitu, air panas, ada laundry room juga. Jadi kita balance banget gitu kan. Nah, kalau ngebayangin tadi nyebutin tugasnya kok kayak banyak banget ya gitu kan. Terus kayak itu stres nggak sih? Terus kalau stres tuh pas di boarding tuh gimana? Ada yang ngebantuin kah? Ada yang bantu handle kalian? Ada yang support kalian atau bagaimana itu ketika di boarding? Musrifah benar. Musrifah ya. Musrifah itu apa sih? Mungkin teman-teman yang lain belum familiar tuh dengan kata musrifah. Musrifah sendiri itu bisa dibilang orang tua kedua kita atau mungkin kakak bisa jadi. Jadi someone who going to give you support all throughout the years selama kita di boarding. Biasanya kalau misal Akila sama saya nugas kan kadang kan kita belajarnya bareng ya Pak. Oke. Ingat lagi. Ya. Kalau kita misal udah wajahnya kusut, masam gitu, nanti biasanya ada musyrifah yang datang dengan humornya dengan jokesnya itu. Bahkan sampai sekarang kita lagi bikin podcast, sebetulnya di belakang kita ini sudah ada musyrifah yang selalu mendampingi mereka. So thank you so much untuk para musyrif dan musyrifah yang ada di sana. Oke, tadi sempat disebut juga bahwa ada musyrifah gitu. Tapi kalau bagaimana ketika pada akhirnya kalian sedang merasa sedih, cerita juga ke mereka kah? Atau ada konselor lain ternyata yang juga membantu kalian? Terus kalau misalnya sakit di malam hari, gimana sih support GDA gitu kan? Karena kan saya yakin kekhawatiran ya sebagai orang tua meninggalkan atau memberikan tanggung jawab putra-putri kita gitu ya dengan asrama dari segi kesehatan, kalau mereka lagi sedih gitu kan. Nah itu menurut kalian bagaimana sih support yang dikasih GDA? Gimana Kila? Oke, jadi saya punya kawan yang kalau misalnya saya sakit nih, pasti tiap masuk Akila, ayo saat subuh gimana, enak sakit ya gitu. Oke. Kalau emang lagi sakit nggak apa-apa, saat subuhnya di kamar aja dulu gitu. Terus kalau misalnya itu untuk yang fisik. Terus kalau untuk yang mental di sekolah sendiri ada guru konselor SEL. Oke, jadi tadi ada college counselor atau career counselor, terus ada juga social emotional counselor gitu ya. Oke, lengkap banget. Terus gimana tuh social emotional counselor?
social emotional counselor itu mungkin bisa dibilang paling mendekati sama BK ya Pak. Tapi saya rasa untuk di GDA sendiri kita memang banyak banget nggak sih yang pakai sering ketemu sama Oh iya betul. social emotional counselor karena kita sendiri kan memang membangun kultur bahwa membicarakan tentang perasaan-perasaan kita itu tidak apa-apa. It's okay to not be okay gitu. Jadi kita memang beberapa kali sering ke social emotional counselor. Tapi kalau untuk sakit malam sendiri sebenarnya dia baru terjadi tadi malam banget. Oh iya. Karena obat saya itu kan butuh jeda 1 jam ya Pak, karena saya kemarin masih batuk. Orang tua saya minta tolong support Musyifah untuk bangunin saya jam sekian untuk minum obat. Habis itu jam sekian untuk minum obat lagi. Dan alhamdulillah dibangunin, dari itu saya juga minum obatnya dan sekarang insya Allah sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya. Amin. Oke. Ini sudah panjang lebar, sudah banyak sekali yang di-spill tadi ya, gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, jika sudah ada yang mau bertanya, boleh menyalakan mikrofonnya. Insya Allah kita akan jawab sebisa dan semaksimal mungkin tentunya. Langsung dari mereka yang menjalani, dia juga bisa saya nanti bantu untuk menjawab mengenai program-program yang akan dilakukan di Global Darussalam Academy. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya boleh langsung nyalakan mikrofon. Nanti akan ada operator kami yang membantu. Oke. Sambil menunggu, mungkin ada yang mengolah kalimatnya dulu, itu biasanya seperti itu. Di akhir pekan, jadi anak boarding, ngapain ya, gitu ya? Apa yang paling berkesan mungkin di akhir pekan yang pernah kalian jalani di GDA? Expert forum, Leadership talk, pesiar. Apa tuh pesiar tuh? Pesiar lagi. Iya. Oke. Mulai dari mana dulu Akila? Leadership talk. Boleh. Oke. Kalau untuk leadership talk itu setiap berapa kali ya? Seminggu sekali, cuman ada beberapa sekali, kali kadang 2 minggu sekali ya. Jadi di sini tuh ada leadership talk sama expert forum. Kalau leadership talk tentunya kita datangin pemimpin-pemimpin Indonesia, nasional, insya Allah dunia juga datang. Siap. Oke. Jadi PR buat saya tuh. Oke. Terus gimana? Terus yang lainnya tuh expert forum. Expert forum tuh seru banget. Itu juga bisa jadi pacuan kita untuk, kan mereka orang expertise gitu kan. Mereka pandai di bidang mereka. Dan itu memotivasi kita buat yang belum punya tujuan mau kemana. Oke, saya ingat tuh waktu itu kayaknya pernah datang ahli robotik ya. Iya. Sama ahli yang waktu itu pernah bikin alat kesehatan waktu zaman COVID ya. Itu kan benar-benar expertise di bidangnya. Itu menginspirasi kalian tentunya ya. Oke. Jadi kalau leadership itu bedanya apa, leadership talk itu? Kalau di leadership talk itu kita lebih ditekankan gimana caranya kita bisa menjadi global citizen, global leaders kan. Rooted in faith, reaching beyond. Ya, gak mungkin dong kalau bukan global leaders gitu ya Pak. Iya, jadi lewat expert forum sendiri yang paling lewat leadership talk sendiri yang paling menonjol itu waktu Pak Gita diundang. Pak Gita. Gila sih Pak, kapan lagi ketemu sama Pak Gita? Itu the real podcaster ya. Kita banyak lihat dia kayak di sini. Oke, terus. Iya, beliau banyak cerita tentang pengalaman beliau tentang how he views Southeast Asians, dan itu benar-benar membuka pikiran kita tentang ternyata kita tuh masih seperti ini ya. Gimana caranya kita be better? Gimana caranya kita be a global citizen? And that's the thing that is really crucial for us right now. Gitu. Oke. Iya, kita juga pernah kedatangan direktur LPDP ya. Iya betul. Nah, seerat itu Bapak Ibu hubungan kita gitu ya untuk mencoba membantu putra-putri kita untuk betul-betul continue nanti lanjut kuliahnya gitu. Jadi pemangku-pemangku kepentingan gitu ya, mereka-mereka yang menginspirasi itu kita coba undang, kita coba datangkan untuk memberikan inspirasi, memberikan kita ide-ide gitu ya untuk jalan kita ke depannya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang sudah mulai bertanya kah? Kami buka beberapa pertanyaan untuk sesi malam hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Mumpung di sini ada putra-putri yang bisa saya culik sementara dari kegiatan yang begitu padat ya. Oke. Sambil menunggu lagi. Saya yakin bahwa yang paling menyenangkan dari sekolah adalah ketika suara kita didengar. Betul. Gitu kan. Nah, bagaimana sih rasanya tinggal di GDA sebagai seorang siswa,
suara kalian tuh didengar nggak sih gitu ya? Oleh siapa? Lewat mana? Channel-channel itu bagaimana? Nah, coba boleh ceritakan tuh. Saya yakin salah satu atau dua kali diantarkan ini bagian dari yang disebut sebagai student council ya nggak? Coba ceritakan tuh student council itu gimana? Oke. Oke. CRC. Terus? Tuku dulu. Apa Oke. bedanya tadi tuh? Ada yang bilang Stuko, ada yang CRC, bedanya gimana tuh? Ceritakan Kalau dong. Stuko itu kan stand for Student Council yang dimana umumnya dibilangnya OSIS. Oke. Jadi OSIS inilah yang bertanggung jawab sebagai jembatan antara sekolah sama siswa. Jadi kalau siswa-siswa teman-teman kami punya masukan, bisa ngomongnya ke kami. Dan nanti kami sendiri juga akan membicarakannya ke leaders, ke sekolahnya langsung. Dan Stuko sendiri juga ngebantu teman-teman yang punya masalah misalnya di bidang mental gitu. Kita pasti bakal ngadain program-program lain. Dan kalau misalnya lagi bosen banget, pengen yang absurd, yang lucu-lucu, Stuko juga bakal bantuin bikin program atau bikin acara yang asik. Jadi buat healing juga. Terus kalau tadi apa sih? CRC. Oke, Kalau CRC. CRC itu Class Representative Council atau mungkin bisa juga disebut dengan MPK ya kalau di MPK. Kalau CRC sendiri memang bekerja sangat erat dengan Stuko. Karena kan kalian banyak kegiatan juga kan. Siap. Kita juga membantu mengawasi. Salah satu cara dari kita untuk menjembatani murid-murid adalah lewat Stuko dan CRC. Tapi juga menurut saya sendiri sih salah satu yang paling membantu itu again Musyrifah. Karena Musyrifah sendiri itu it's easy for us buat berbincang dengan Musyrifah. Bahkan kadang malam-malam sebelum tidur kan kumpul MacBook jam sekian. Oke. Ada sisa 15 menit biasanya. Oke, jadi kalian pakai MacBook ya? Iya. Keren banget. Oke, lanjut. Kumpul MacBook jam sekian. Biasanya ada sisa waktu 15 menit sebelum jam tidur untuk hahaha dulu. Ini Musyrifah tahu banget kalau saya sendiri juga kadang nongkrong di kamar depannya kamar Musyrifah. Dan itu sendiri pun jadi cara saya untuk berbincang dengan Musyrifah malam-malam, bisa tentang masalah sekolah, terus masalah-masalah yang terjadi lah, mungkin di boarding atau di sekolah sendiri secara akademik, apakah saya sedang struggling dengan something, dan itu memang membantu banget sih. Terus mungkin kalau kita ada aspirasi atau kita ada saran, kritik, itu biasanya kita ekspresikan lewat Musyrifah. Oke, jadi betul-betul supportnya rasanya 24 jam ya? Yes, 24 jam. Oke. Tapi saya lihat itu selain ada Stuko, ada juga tuh kita punya macam-macam bendera di sini dengan macam-macam logonya, gitu kan? Supaya apa ya itu? Kayaknya bagian yang seru juga kayaknya kan? Oke. Houses ya? Oke, boleh. Oke, gimana tuh? Jadi Houses ini terinspirasi dari film Harry Potter. Di mana Harry Potter itu juga ada namanya houses, terbagi jadi 4 kan, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. Nah, kalau di GDA sendiri itu ada juga houses. Tapi dia nama-namanya terinspirasi dari surat-surat. Iya, surat-surat di Al-Quran. Contohnya, kalau saya An-Nahl, artinya dia lebah. Kalau kamu? Kalau saya Al-Ghurab, artinya gagak. Iya. Selain itu ada 4 house lain, jadi di GDA ada 6 house. Ada Al-Hudhud, terus ada An-Naml, An-Nahl, terus apa lagi? An-Nun. Al-Adid, An-Nun. Itu kalau kira-kira diambil dari nama-nama apa ya? Quran. Ada Nama Quran. nama-nama hewan di dalam Al-Quran. Betul. Serinci itu loh kita memperhatikan hal-hal yang ada di Global Darussalam Academy. Oke guys, udah ada pertanyaan ternyata. Tadi dikirimkan di chat. Nah, apa sih sebetulnya yang tadi kita sebut di awal dari yang dimaksud dengan Rooted in Faith, Reaching Beyond? Nah, ini slogan kebanggaan kita ya. Oke, tapi apa sih maksudnya? Oke, terima kasih untuk Kak Freya atau Ibu Freya atas pertanyaannya. Kita coba jawab. Oke, dari siapa nih? Dari saya coba ya. Coba. Kalau menurut saya sebagai murid, setelah mendengar moto Rooted in Faith, Reaching Beyond, karena kita sendiri GDA itu kan sekolah muslim. Dan kita itu ada namanya MDT Diniyah. Jadi maksudnya Rooted in Faith itu kita mengakar dalam iman, mengakar banget ke iman. Oke. Jadi kita diasah juga tentang spiritualnya. Selain global minded, kita muslim yang juga
faith, beriman. Oke. Jadi awalnya tuh memang harus iman dulu yang Iman kuat dulu. ya. So kita bisa reaching beyond. Beyond. Tapi reaching beyond tuh apa sih yang mau kita reach? Ini mungkin dari tadi dibahas terus ya, global citizen and Global global leaders. Oke. Salah satu hal yang penting di GDA sendiri bisa dilihat dari materi-materi yang dikeluarkan di MDT ya. Karena MDT sendiri itu sangat-sangat benar tadi mengakar di moto ini. Jadi materi-materi yang dikeluarkan itu materi yang relate banget sama tujuan kita, which is untuk masuk top universities. Oke. Sedangkan di top university sendiri itu kita sebagai orang muslim kita perlu menjaga identitas kita gitu. Jadi salah satunya itu dengan MDT, dengan kita menguatkan iman sehingga kalau kita ke luar negeri kita tetap sholat lima waktu, tetap mengaji, tetap menjaga muslim bagian Islamnya. Oke. Jadi memang kita membicarakan akademik secara duniawi, ya kan? Kita juga membicarakan iman untuk dunia akhirat kita. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara. Oke, sudah masuk lagi pertanyaan kedua dari Kakak Oim, ya. Kak Oim bertanya, apa manfaat kalian setelah dapat program madrasah diniyah takmiliyah di dalam boarding schoolnya? Oke. Siapa yang mau menjawab ini MDT? Jadi kalau untuk MDT sendiri memang materi yang dikeluarkan adalah pelajaran agama Islam. Tapi yang menurut saya berbeda dengan MDT itu MDT sendiri itu cara untuk cara mengajarkannya itu saya rasa berbeda. Karena kan mungkin di pelajaran PAI biasa yang kita lakukan belajar Hamil 1 terus besok ada ujian, hafalan. habis itu udah nggak ingat lagi. Gitu kan Pak. Tapi MDT sendiri itu maksudnya dari cara mengajarnya itu fun. Musyrifah sendiri kan tadi saya sendiri udah bilang ya Pak, karena Musyrifah itu benar-benar bisa dibilang kakak di boarding, ibu di boarding. Oke. Itu jadi rasanya itu pembelajaran itu intensif dan juga intimate. Dan yang dipelajarin pun juga sangat kayak yang tadi saya bilang relate ke tujuan kita. Jadi basic-basic kayak sholat, ngaji, semuanya itu di cover sehingga ketika kita keluar negeri itu kita posisinya iman kuat, siap belajar karena belajar sendiri kan ibadah dong. Gitu. Jadi MDT sendiri sih membantu dari sisi itu ya Pak. Oke, kalau di MDT juga pasti bagian akhirnya ada refleksi. Jadi kita mau nyangkut pautkan dengan kehidupan kita di IB. Jadi saling sesi curhat juga, terus dimasukin apa sih maknanya gitu. Kita merasa lelah, capek, tapi itu semuanya ada maknanya karena kita melakukan ibadah gitu kan. Makna dari semuanya itu semuanya. Makna dari kegiatan kita sehari-hari sendiri pun banyak yang dibahas di MDT dan itu merasa sangat-sangat melengkapi kalian ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Kita harus cepat menjawab pertanyaan ini teman-teman semua. Oke. Pernah nggak sih ngerasa bosan atau lelah, capek banget gitu rasanya ya? Nah, terus gimana cara kalian itu mengatasi kelelahan tersebut? Ini pertanyaan disampaikan oleh Kak Kemas Irfan. Oke. Kalian juga boleh sebut ya, Kak Kemas ini dari mana? Teman-teman yang lain dari mana? Karena kami membuka pendaftaran itu tidak hanya untuk warga Jogja, tapi untuk seluruh warga negara di Indonesia. Bahkan kalau teman-teman juga punya informasi ya, teman-teman yang sekarang mungkin sedang tinggal di luar negeri, mereka mau kembali ke Indonesia, mau sekolah di Indonesia, mau yang Islam, mau yang boarding school dan pakai kurikulum IB, silahkan. Jadi tidak terbatas untuk warga Jogja ya. Oke, jadi gimana rasanya kalau capek banget itu? Oke, jadi ini juga masuk ke adaptasi ya. Dimana saya sendiri bukan orang asli Jogja. Oke. Saya datang dari jauh banget, Kepulauan Riau. Wis. Dan pastinya di sini tuh harus adaptasi, dimana cuacanya beda banget di Kepulauan Riau sama kita kan tinggalnya di kaki Gunung Merapi, dingin banget. Dingin banget ya, sampai ada kabut-kabut ya. Kabut-kabut. Terus perpindahan juga adaptasi dari kurikulum nasional ke kurikulum IB. Itu bener, itu capek kita harus mempertahankan ekspektasi yang sebenarnya nggak di secara eksplisit dikatakan, tapi kita merasakan hal itu. Tapi
ada cara mengatasinya, yaitu kita punya kawan-kawan kita. Oke, Kita pertama punya ada teman, musyrifah. ada musyrif, Kita punya SEL counselor kita. punya SEL counselor, Dan punya teacher kalau misalnya kita bingung sama pelajaran, bisa kita tanya dan open. karena guru-guru juga ternyata menginap di asrama ya, Betul. bareng kalian gitu ya. Dan ditambah lagi kayaknya tadi yang udah kalian testimonikan, kalian ajak jalan-jalan ya. Iya. Di akhir pekan jadi selain leadership talk, selain expert forum, pernah jalan-jalan juga kan Betul. kalian. Nah, pesiar tadi gitu kan. Di pesiar fungsinya juga untuk menyeimbangkan bobot stres kita ya selama Betul. belajar akademik gitu. Tadi Akila juga sempat mention tentang rasanya menjaga ekspektasi. Betul. Tapi saya rasa sesuatu yang diajarkan banget di sini itu adalah, maksudnya pertama IB sendiri itu kan disebut sebagai salah satu kurikulum terbaik, if not the best curriculum in the world kan. Dan I feel like kita sebagai murid-murid yang mau masuk IB itu kita tuh merasa bahwa kayak aduh best curriculum, best student kan. Tapi the thing is about what we're taught in school itu kita itu benar-benar diberitahu bahwa best student does not necessarily mean kalau kita itu nilainya selalu 100, terus nggak pernah bikin kesalahan, nilainya selalu 7, nggak pernah capek, nggak pernah lelah, nggak pernah bosan. But the thing is about being the best is that yang jadi esensi dari menjadi pelajar adalah that we're willing to learn. And that's what being the best student means, that you're willing to learn. And that's something that's really helpful buat saya dan Akila sendiri untuk tetap kayak aduh nilainya segini, that's okay, room for improvement kan, masih bisa besok lagi, masih Betul. bisa lebih bagus lagi. Tentu selalu ada ruang untuk improvement, dan sekolah itu adalah waktunya tempat untuk melakukan kesalahan. Yes, Betul. betul. Ya kan? You are safe here with I protect you. Kalau kalian salah kita ingetin. Iya kan? Ya dimarahin sedikit kan rasa kasih sayang ya, supaya kalian tidak melakukan kesalahan di masa yang nanti ketika kalian sudah kena hukum kalian sendiri, kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Sekarang kalian full protection, aman, jadi waktunya buat kesalahan. Dan kita GDA ini tempat yang safe gitu ya untuk belajar gitu ya. Oke, ada penanya dari Ibu Sri Rahayu. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Ini pertanyaan sudah mengarah ke penutup ya rasanya ya. Oke, 3 kata untuk GDA yang buat kalian membekas sekali di hati kalian. Waduh. 3 kata aja batasannya. Mau mencurahkan tuh pasti banyak banget kata-katanya ya. Gimana? Kalau ada 3 kata yang paling kuat, kata apa aja itu yang membekas di hati kalian? Nambah dikit boleh nggak? Nego deh. Oke. Jadi ini mungkin tidak 3 kata Oke. banget, tapi saya rasa sesuatu yang paling membantu saya di GDA adalah time management. Tadi kan sempat bahas tentang boarding dan juga tentang gimana sih kalau GDA itu bukan sekolah boarding. Awalnya saya juga nggak percaya. Saya anaknya agak anti boarding karena kayak aduh nanti di penjara, di mana, aduh nanti nggak bebas, nggak bisa kemana-mana. Tapi the reality is that's not quite it gitu. Boarding itu membantu kita untuk fokus ke one thing at a time, dan that's something that's really important. Dan juga di boarding, karena boarding sendiri itu kan we're living with other people kan, and there's going to be a schedule, dan we have to respect each other. Dan dengan schedule itu yang sepadat itu, something that we have to manage is our time. Dan time management itu bahkan kayak saya rasa 10 menit mungkin dulu pulang sekolah, aduh capek tidur siang bentar lah, mungkin nanti bablas sampai 10 maghrib atau gimana gitu kan. Tapi kalau sekarang bahkan 10 menit aja rasanya kayak wah gila, masih ada 10 menit bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu. And we're really learning on how to be productive and how to utilize our time really efficiently. Ya nggak sih Akila? Betul. Ya nggak sih? Betul. Oke. Kalau Akila apa 3 kata yang paling powerful, yang paling berkesan tentang GDA? 3 kata ya, kok dibatasin? Boleh nggak 5 kata? Oke, apa tuh? Jadi ini 5 kata yang saya ingat banget dari prinsipal kami, yaitu humility is our main value. Humility itu artinya kerendahan hati. Jadi anak GDA itu harus selain kita itu global minded, pinter-pinter gitu kan, tetap yang utama adalah kerendahan hatian kita.
Jadi kita nggak boleh sombong, tapi selain jadi rendah hati, kita jangan jadi rendah diri dong. Betul. Nggak boleh dong rendah diri. Oke. Kalau Bu izin ya, saya juga mau jawab nih, penasaran. Kalau jadi guru juga mau jawab rasanya ya. Kalau buat saya 3 katanya adalah unggul, kedua unggul, ketiga unggul lagi. Kenapa unggul semua? Karena pertama kita pakai kurikulum yang unggul. Tadi sudah dijelaskan oleh mereka, kurikulumnya itu IB. Comparing with other kurikulum, IB ini kurikulum paling unggul. Kenapa unggul? Komprehensif banget. Learner profile ada, core ada di sana. Pokoknya betul-betul lengkap. Jadi unggul. Kedua, guru-gurunya unggul. Di sini seperti di Amerika dan di beberapa negara maju lainnya. Yang PhD itu mengajar SMA. Nah, kami punya beberapa guru PhD yang langsung mengajar mereka. Dan guru-guru ini betul-betul pengalaman. Guru-gurunya unggul. Dapat workshop langsung dari IB, kami juga rutin punya professional development. Jadi betul-betul guru-gurunya nih unggul, terus berkembang, mereka punya a lot of experience gitu kan. Dan di antara kami juga ada yang langsung bekerja dengan IB-nya langsung. Jadi kita close really hubungannya dengan kurikulum IB. Kemudian yang ketiga, fasilitasnya yang unggul. GDA Bapak Ibu, kalau mau ke ujung gitu ya, itu enaknya sih bisa bawa motor atau mobil rasanya ya. Karena hampir ya 9-10 hektar, 8 hektar sampai 10 hektar. Luas banget ya. Sangat luas sehingga punya fasilitas yang unggul. Gedung akademiknya itu 4-5 lantai karena kita punya basement juga punya rooftop gitu ya. Dan gedung akademiknya itu menghadap langsung ke utara, which is utaranya itu adalah sang gagahnya Merapi yang menjadi idola kita semua. Jadi kalau pagi-pagi anak-anak itu jalan gitu ya dari asrama mereka ke gedung akademik, jalan dengan rapi sambil baca menyanyikan yel-yel gitu ya. Itu kalau lihat IG-nya kami selalu shoot itu bagaimana Merapi itu menunjukkan kegagahannya, termasuk gagahnya anak-anak GDA gitu ya. Jadi fasilitas unggul, lab-nya masing-masing mata pelajaran itu punya lab-nya masing-masing. Jadi nggak dicampur-campur. Ke fisika ya fisika aja, kimia aja, biologi aja. Kemudian di setiap lab-nya itu juga sudah ada asisten khusus gitu ya, membantu guru mempersiapkan semua material. Jadi guru juga nggak terlalu berat gitu ya. Jadi kalau mau praktik fokus sama praktiknya, bukan fokus sama bersih-bersih gelas-gelas bekas eksperimen gitu ya. Kita fokus betul-betul belajar, menghabiskan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi fasilitasnya unggul, kurikulumnya unggul, guru-gurunya unggul gitu ya. Jadi banyak sekali keunggulan dan anak-anaknya pun anak-anak unggul. Tadi dari 11.000 anak diseleksi. Wah, sangat terbatas itu mereka bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi ini betul-betul komunitas pembelajaran yang sepanjang hayat ya. Banyak challenge tentunya yang kita hadapi, tapi itu semua ya pasti yang namanya challenge untuk melatih diri kita untuk siap menghadapi di masa mendatang. Oke. Bapak Ibu demikian, saya yakin karena sudah pukul 20.28 ya, sebagai salah satu penutup mungkin ya, mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu yang nanti mungkin masih ingin ada pertanyaan. Oke, Akila, Elsa, kalau ada satu kalimat penutup, satu key message dari kalian sebagai calon anak DP di kelas 10 yang betul-betul programnya kita ramu sama-sama supaya kalian masuk entering program DP itu siap gitu ya. Apa pesan yang bisa kalian sampaikan untuk kita semua? Me first ya. Okay. So for you guys, if you're looking for a place for challenge to save you, untuk membentuk kalian to believe in your potential, and even before you see it yourself, sebelum kalian menyadari hal itu, then GDA is exactly where your next chapter should begin. It's whether we are willing to grow into someone who can handle it, and if we are challenged, and if we are, then every challenge becomes a chapter worth to talking about. Oke, kalau Elsa bagaimana? When I first entered GDA, waktu saya pertama masuk GDA, ekspektasi saya adalah, oke, saya masuk sini, ini boarding school, I'm going to be alone, it is going to be me versus everyone else. What?
ternyata di GDA sendiri itu supportnya banyak banget. Jadi kalau kalian merasa aduh nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kalau something happen gimana, trust me, there's a lot that's happened here, dan GDA has been able to facilitate us really well. So no, it's not me against everyone else. It's me, Mushrifah, teachers, schools, and everything that's in GDA against the world. Oke, itu closing statement yang luar biasa banget sih dari kalian berdua ya. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan, Bapak Ibu, ya kakak adik semua, kalau kalian sudah dengar langsung tadi dari mereka, kita bisa melihat bahwa GDA bukan hanya sebuah sekolah, bukan hanya sebuah yayasan atau institusi pendidikan, tapi kita melihat GDA sebagai sebuah support system. Ya, dari berbagai aspek, dari berbagai lini program, orang-orangnya, fasilitasnya ya, yang betul-betul disiapkan khusus untuk menghadapi tantangan global di IBDP dan mempersiapkan mereka untuk menjadi future leader. Nah, Bapak Ibu, tentu jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana masuk ke Global Darussalam Academy, ya, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami, bisa juga menghubungi kontak person kami, admin kami akan membalas begitu cepat di jam kerja mereka. Kemudian silakan Bapak Ibu juga bisa menghubungi di 0811263911 jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung atau berkonsultasi. Di setiap weekendnya, hari Sabtu dan Minggu, ya, kita juga melakukan open house. Jadi kalau mau lihat-lihat sedikit tadi program expert forum, leadership talk, perpusnya kerennya kayak gimana, fasilitasnya yang ada kayak gimana, ya. Of course, boleh datang, ya. Kunjungi websitenya atau hubungi admin kami, nanti bisa isi Google Form gitu ya, untuk bisa datang berkunjung ke Global Darussalam Academy. Kenapa harus daftar dulu? Karena kami mau menyajikan yang terbaik gitu ya. Walaupun setiap momennya pasti terbaik, tapi kalau lagi sepi di sini taunya anak-anak lagi pesiar lagi gitu ya. Ya Bapak Ibu nanti nggak bisa lihat apa-apa gitu. Jadi silakan kunjungi www.gda.ec.id untuk website kami. Kemudian untuk Instagram di @globaldarussalamacademy. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin sekali punya anak yang mindsetnya akan begitu kuat dengan dukungan akademik full yang power, kemudian kehidupan asrama yang membentuk karakter seperti Akila dan Elsa ini, saatnya untuk taking action. Karena kita punya kuota yang terbatas Bapak Ibu. Ingat tadi mereka sudah sebutkan di video intro kami juga disebutkan, satu kelas mereka saat ini 16 sampai 17 orang. Nantinya memang dibatasi satu kelas itu hanya 24. Supaya apa? Supaya fokus gitu ya. Dan setiap lantai ini didesain sedemikian rupa supaya betul-betul memberikan pembelajaran yang menarik. Jadi nggak banyak Bapak Ibu bangku yang tersedia. Cepet-cepetan pastinya gitu ya. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan Bapak Ibu dan adik kakak semua. Karena ya kesempatan ini mungkin tidak datang dua kali. Oke, demikian dari kita semua. Oh, ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Oh, Jadi oke. tadi kami menemukan satu Satu pertanyaan. Boleh kalau gitu. Silakan. Itu menarik banget. If you guys have a new grade 10 student standing right in front of you today, feeling nervous about the IB journey, what is the one piece of advice you would give them for their first month at GDA? Wah, interesting. Okay. So you can answer it. Yes. Okay. So how? Jadi kalau misalnya saya benar-benar excited banget Sure. buat ketemu sama adik kelas nanti. Yeah, excited banget. Jadi if you guys think that we are going to be aduh kakak kelasnya galak, enggak sih kayaknya. Sombong-sombong Iya. nih. Enggak. Di GDA sendiri, saya rasa lingkungannya supportive banget. Whatever it is that's going on with you, there's always going to be people who support you, and that's something that I really love about GDA. Dan about the first month is going to be difficult karena Betul. kita adaptasi ya. Sure. But if we can get through it, you can too. So, Yes. what are you waiting for? Sign up for GDA. Yeay. Thank you so much Bapak Ibu kakak adik semua. Jumpa lagi nanti di lain kesempatan ya. Terima kasih sudah bersedia ya hadir sampai pada detik ini dan menunggu begitu sabarnya di awal tadi. Saya sangat menghargai dan kembali minta maaf atas segala kelalaian. Mungkin ada kesalahan kata dari kami semua di sini. Tentunya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Akila dan Elsa. Terima kasih, Pak.
Good job guys. Asik. Lanjut.